Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BF TV, TV. sikat Habis. Pada episode kali ini kita sudah masuk ke episode berapa nih Dun? Ini episode keempat sudah kita. Sudah masuk Kada episode terasa, keempat, episode sudah kita keempat. sudah kada berasa. Berarti 4 minggu sudah buhan kami mengawani bebuhan pian Ya, membahas sepak bola Banua. di Banua pastinya ya kalau. Aduh kenapa yo hari ini kena uyuh lah. Kita uyuh. Semalam kita kalah lagi Prenai di kandang melawan Bali United. Bali United sayang banget. Ada Jopang pun sayang. Memang kalau di atas kertas kita memang sulit mengalahkan Bali United nih. Materi pemainnya baik pemain inti maupun pemain cadangannya sudah ya grade A lah. Ya, sudah grade A dari pemain cadangan sampai ya kalau ada pelatih juga kan memang sudah pernah membawa juara tuh ya kan, memang benar back to back champion bersama Persija habis itu ke Bali United. Jadi cuman lah agak lesu bang nih. Lesu benar kita melihat permainan semalam tuh ya. Kalau kayak Pak kita kan ada striker kan Rafael Silva cedera ya, kalau jadi secara permainan tuh berat benar sudah. Ada Rafinha, ada Dajua kan. Dua pemain asing kita garing bebuahannya. Jadi garingnya memikul beban berat ini kan. Wajar buahnya tuh garing-garing. Jadi secara permainan itu kita outclass lah. Kadang-kadang kita menghadapi permainan dengan intensitas yang ditampilkan oleh Bali United itu terlalu berat memang. Biasa memang. Iya kan di striker juga ini ada Spaso ya kan, pemain tengahnya Fadil Sausu yang cukup berpengalaman juga kan. Stylish juga. Di Kita sisi sayap juga ada Rifat Mbarga, ada Irfan Jaya. Iya kita lawan Eber Besa kan juga diharu-haru. Eber Besa. Diharu-harunya kan kayak ini kayak apa kita. Udah. Memang harapan kita sebelumnya terkabul Pang. Waktu itu kan Coach Dejan merotasi pemainnya. Memang sudah waktunya. Tapi memang terlalu berat juga karena semalam kan yang dipasang dari pertama itu sebagai striker kan Berry lah. Kalau Berry Santoso untuk berhadapan dengan back sekaliber siapa? William Pacheco itu Jajang Mulyana. Jamul. Apa yang bisa diharapkan gitu nah. Jadi sebagai supporter semalam kan ganti aja lain kayak itu. Iya, jangan. Kada kawa Bang, apa yang kita bisa harapkan umur 18 tahun kalau kira-kira lah. Tahun masih belum 20 lah. Iya, masih harus dihadapkan dengan William Pacheco dan Jajang Mulyana yang sudah senior lah di levelnya kayak makanya sekali body mental Berry. Ya sebenarnya ibarat kayak bubuhan ulun lawan Berry, bubuhan dua nang melacung. Karena memang kada semua pemain muda tuh bisa mendapatkan tekanan lah secara mental dan fisik di lapangan. Memang sempat dua Pang diakui Berry juga setelah laga kan kalau inya merasa gugup kan, ada nervous lah pasti bermain di hadapan bubuhan pian didukung secara langsung. Memang pasti ada beban tersendiri terlebih kan pemain muda juga. Bujur. Makanya ulun sedikit menyayangkan dengan kicauan-kicauan di pinggir lapangan yang meminta Berry untuk diganti sebenarnya. Karena memang ini masih butuh waktu. Ya, dan yang paling aneh itu adalah dari kita itu kan sebujurnya semalam merekrut pemain Slamet Budiono yang bakas top skor Liga 2 kan. Liga 2 di Dewa United. Nah, itu kemana gitu. Nah, itu kemana? Komunikasi klub ini kemana gitu. Nah, kada ada info sama sekali terkait pemain yang available di bench gitu nah. Ulun tahu lah tiba-tiba di YouTube ulun si Den muncul penanganan cedera aja. Nah, Slamet Budiono ini cedera kah? Nah, pinanya cedera kawanana jadi pindah ke Muncungo. Tapi ada dikabarin mah kayak apa bilang liban kali bener. Gitu aja kayak sesimpel itu kan diinfokan gitu nah. Jadi kita nih dulu ini kan tapi tahu aja ya pemain kita nih gitu nah tiba-tiba cedera aja sudah langsung. Bagus ya kalau hujan bagus, top scorer Liga 2 kayak gitu. Lihat main Slamet Budiono nih dulu waktu di Sriwijaya FC. Nah, sempat memang bagus mainnya cuman
ya namanya kita lagi buntu kan lini serang Ya. atau kayak apapun juga, pasti pemain yang belum dapat kesempatan tuh dicari. Ya. Gerang nih. Jadi memang opsi pilihan itu dari Coach Dejan itu memang ada banyak lah gesan-gesan Ada kita. banyak dan terbatas Dan minim pengalaman pulang. Jadi rekrutan pemain ini nih ya kurang lah ya kalau dibandingkan dengan Bali United untuk bersaing aja kita cukup sulit gitu. Nah, terus lini belakang kan juga semalam dirotasi lah, ada Nazar Nur Zaidin ya kalau main ya kalau lumayan oke juga Pang kalau menurut Ulun. Ada satu shot on goal lah dari Nazar. Cuman siapa Randy Karama Randy Saputra Randy Karama lain pulang lah itu Madura United. Randy Saputra lah yang dimainkan, juga sempat ini mengulah momen penyelamatan satu momen krusial. lah. Sisanya aduh terlalu berat lah, diharu banner bagiannya tuh semalam. Bek kanan Nazar Nur Zaidin ini juga sebenarnya kurang Pang, karena ini dalam 3 musim terakhir itu sudah jarang bermain 90 menit gitu nah. Jadi secara data itu Ulun bingung gitu nah, kayak terpaksa Bang memang harus memainkan, karena ada pilihan lain gitu nah. Mau siapa di lagi di gitu back nah. kanan tuh siapa lagi gitu nah. Ya kalau terlebih kan Nazar sudah senior juga di Barito kan. Iya, habis itu performa kiper semalam cukup menyedihkan Pang lah. Semalam tuh ada beberapa yang kayak momen kiper yang harusnya dapat kada dapat gitu. Nah, itu kan jadi PR juga sebenarnya. Yang bola sulit malah dapat tuh, ada Iya. juga yang bagus, ada juga yang Ya, luput. jadi ya itu Pang. Berat. Nah, Jadi Ulun semalam kan menonton nih untuk pertama kalinya di stadion sebagai penonton, tukar tiket semalam. Nuker tiket. Kalau alhamdulillah ya. bagus deh nuker tiket. Tukar tiket kada danang minta masuk akan Bang lawan orang ini Bang. Jangan tiket, itu ulun nuker tiket di PPIP Bang semalam tuh 200 malaran benar melihat permainan nang itu pina lunyut gabin asa berat juga Bang lah. Ya semalam secara pelaksanaan pertandingan lumayan bagus lah. Ya, Get tersungsung dibuka gitu nah. Jadi kada danang baabutan lagi kayak semalam. Alhamdulillah ya lo, aspirasi kita didengarkan. Ya mungkin secara pelaksanaan aman lah sudah. Cuman ada beberapa aja yang kecil-kecil seperti di tribun VVIP itu pina rigat benar secara kursinya. Jadi duduk di situ 200.000, ulun bakawan lawan tahi burung. Berarti masih terbersih di tribun Inggris kan sama Kira-kira lah karena pecangan gitu. disorot kamera. Ya mungkin gitu nah. Cuman masalahnya kan ya kan situ banyak orang-orang penting, banyak orang kekanakan juga nang ibu-ibu nang membawa anaknya, keluarga besar nang membawa itu kan memang menurut ulun penting gitu nah faktor kebersihan. Ya kada perlu nang dibersihi behimat, nang penting berapa yang penting sebelum pertandingan tuh dibersihi gitu nah. Dulu. Karena itu Kada perlu kinclong, penting sedikit lah gitu nah ulun kasihan. Jadi tipsnya lah mun hendak nonton di Stadion Demang Lehman tuh buhan pian bawa tisu basah aja. Jadi kisan membersihi seorang gitu nah, mungkin namunnya panitia pelaksananya kada kalau kada tahu urusi kah bawa tisu basah lah, ingat lah. Jangan magic. Jangan itu basah juga. Karena kursinya basah juga tuh. Jadi ya itulah banyak lah yang harus diperbaiki lah secara pelaksanaan. Tapi ya cukup oke lah, cukup oke. Sudah ada progres yang baik lah. Iya. Progres positif ya kalau. Oke. Nah, lah kita semalam dikejutkan oleh berita bahwa Elite Pro Academy tim Barito Putra usia 16 itu kalah WO di laga pertama. Jujur juga. Bilang liwar. Kalah WO kenapa jadi sawat kalah WO kenapa? Ada tanding enggak? Kenapa? Kenapa? Tim padahal sudah ada di lapangan sudah siap berataan lah tinggal hendak main apa segala macam. Kurangnya ada, pemainnya ada. Kenapa jadi WO? Bujuran dunia ini berkisah. Ini bujuran semalam kita kalah WO lawan Bayangkara Supan Banar usia 16. Jadilah banyak pemain Bandung juga tuh. Banyak ya 70% lah pemain muda Bandung asli kayak itu nah. Tapi kada main pemain Bandungnya timbul kayak apa? Jadi di laga pertama itu kita kalah walkout. Kayak bawa kalah walkout. Bilang liwar. 3-0 berarti. Kalah 3-0. Amun main pas lebih. Nah, Bang.
Jadi ada suatu keanehan. Ya. Jadi suatu keanehan gitu nah. Iya, kenapa? Kita kalah kalah WO gitu nah, sedangkan yang usia 18 semalam waktu mainnya aman aja gitu nah. Aman aja. Jadi ulun telusuri, ulun telisik sekalinya kita kalah WO itu karena gagal administrasi. Apa nih? Kada bayar apa nih? Kada bayar pendaftaran gak? Bisa jadilah harap tahu mulu. Hanya duit DP ya, lu ngasih dulu anak main. Iya benar. Gitu kan. Ada. Jadi kegagalan administrasi dari pihak kita gitu nah, secara pendaftaran pemain banyak dokumen-dokumen yang harusnya dilengkapi kada lengkap. Pernah. Supan lawan SSB lokal nang kayak itu. Kada ingat ngunjuk biodata kan. Kira-kira lah bilang liwar gitu nah, nang kayak apalah. Tim pro kita ini tim profesional gitu nah, kenapa harus administrasi kayak ini gagal gitu. Kada ingat julung rapot kah? Itu kada ingat julung rapot kah atau nomor induk siswa kah atau pesawat kayak itu maka sudah siap mana latihannya bilang. Iya. Kita rancak di bagian 16 nih. Iya, berhemat banget latihannya sebelum tulak. Ulun tuh sakit hati melihat gitu nah kekanakan yang sudah semangat latihan terus pas main harus kalah WO gitu nah. Itu kan mental anak-anak kenapa nih gitu tiba-tiba kalah nih gitu nah. Semangat tadi ngading lah bobohan pian yang tetap semalam. Semangat mesti jadi pelajaran lah kalau pelajaran aja ya kalau Barito 16. Jadi yang ulun pertanyakan ini kenapa manajemen bisa membiarkan hal ini terjadi gitu nah. Iya. Ya kalau kenapa? Jadi secara itu kan terlihat benar ada profesionalnya gitu nah, kalah lawan SSB gitu nah ya kalau. Jadi apakah itu kendala di sistem PSSI kah atau apakah? Tapi yang nyatanya kalau kada terdaftar tuh berarti dokumennya nggak ada lengkap gitu nah. Ya kalau itu dari info yang ulun dapat memang secara persyaratannya lah belum lengkap. Iya, kada kawan diverifikasi dari sistem gitu nah. Bagus bisa tuh hendak mengirim tegurin kah malamnya bebuhannya. Maksudnya itu kan sebenarnya kan tanggung jawab manajer gitu nah. Iya. Manajernya Dida kalau lah anaknya Pak Hasnur gitu nah. Mungkin si Din ini rasa ulun juga ya masih muda gitu nah. Ulun yakin harusnya ada yang membantuinya gitu nah. Iya, mungkin juga Dida membegawi seorang lucut juga. Iya, kan Dida kan sebagai anak owner kan mungkin dilibatkan untuk belajar gitu nah. Untuk belajar. Tapi mungkin si Din ini harus dibantu juga, kasihan juga ngarannya masih kekanakan juga gitu nah. Ya kalau jadi nang orang tuh memandang wah ini jar kada becus juga begawian ya, tapi kan kita kada tahu mungkin di belakang kita menjudge kayak iya kada kawa gitu nah. Karena orang masih Didanya masih mungkin masih dalam proses pembelajaran. Iya, masih juga, pembelajaran. Tetap semangat intinya kan si tim. Inya akun masuk ke situ kan demi Barito juga, demi hubungan kita juga. Iya, makanya kasihan juga Pang ya kalau lu melihat makanya gitu. Berarti orang di sekitarnya ini harus lebih aware gitu lawan Dida. Harus pokoknya itu tuh harus dibina lah karena banyak hal yang ulun telusuri itu yang aneh gitu nah, karena H-2 pun kayak masih ada seleksi gitu nah. Untuk para pemain usia 16-nya. Sawat seleksi pulang kah? Masih ada beberapa yang dipilihi. Maksudnya kayak itu kan berat kayak itu nah. Secara administrasi pun seharusnya itu sudah dibagasakan pasti makanya jadi kemungkinan itu bisa aja kayak itu terjadi kayak itu nah. Paham aja ulun kenapa kita bisa WO tuh. Ya masa kita harus seleksi dulu administrasi apa belum ya kalau belum diselesaikan nyata bisa kada terdaftar. Tapi ya alhamdulillah kita sudah game pertama aja Bang lah game kedua sudah aman lah. 2 3 4-nya aman sudah tapi menang. Alhamdulillah semalam ada Jepang menang lawan Bali United terakhir 3-0. Oh iya ada lihat. Ya. Ya sisanya ya masih kalah imbang itu kalah nang Tuha nang kan barang menang ya kalau Bali. Itu sekali aja juga untuk usia 18 ya kita masih kalah juga Bang belum belum menunjukkan performa yang pas lah. Tapi ya kada apa-apa memang ini sebagai lahan yang baik lah bisa kekanakan untuk berkembang. Kanakan berkembang, menambah jam terbang, menambah pengalaman. Kalau agak kekanakan baik aja. Apapun kalau menurut ulun lah apapun hasilnya nih Barito 16, 18 terlepas kalah menang yang penting bebuhannya tuh mental bermainnya bisa terbentuk. Bujur. Karena ini kan sebagai sistem jualah Elite Pro Academy ini sistem pembinaan yang dicanangkan oleh PSSI untuk menciptakan atlet-atlet yang elit. Makanya ngarannya Elite Pro, Mola Elite Pro. Nah, Mola sponsornya. Ya.
Jadi ini sebagai wadah kekanakan benua lah, karena kita ini di kompetisi lokal kan kadeda nih. Jadi minim. Nah, amunnya di yang tim-tim luar tuh sudah rancak bagiannya berkompetisi. Jadi ke Elite Pro tuh sudah siap. Jadi siap. Salah satu pembinaan yang dijalankan itu kan ada Suratin juga kalau lah. Nah, nang swastanya ada Liga Top Score, Gramedia, Indonesian Junior League. Menpora ada juga. Di luar tuh banyak gitu. Nah, sedangkan di sini tuh kadeda sebagai wadah gitu. Nah, jadi mungkin itu sebagai ranah Asprof PSSI Kalsel mungkin ada lah, tapi sifatnya kompetisi sistem gugur. Sistem gugur, rumah latihan hari-hari ya, kalau main sekali kalah gugur, hancur mental kekanakan gitu. Harap nih liga Bang, memang. Iya, harus bikin liga lah gitu. Nah, gagasan kekanakan. Harus bikin liga karena ya makanya lagi liganya sistem grup kayak itu kan apa mau kadang kompetisi penuh diulah grup kan, yang penting kada sekali main ampihan gitu ya, kasihan juga. Yakin aja ada aja sebenarnya anak mensponsori gitu nah. Cuman yang menggerakkannya mungkin kada ada kalau lah. Jadi pemain kita ini kan beberapa ada yang lokal, ada yang dari luar juga lah sebelumnya gitu. Nah, karena sebelumnya kita pakai pemain banyak nang dari luar juga. Ya, sebelumnya. Cuman kan ya kakak itu juga dari luar. Nah, jadi ini langkah yang tepat Bang sebenarnya untuk kita bagus. Memberikan kesempatan gesan SSB yang ada di Kalsel gitu. Nah, artinya kan bebuhan pelatih SSB ini kada sia-sia, bagiannya begawi ada nang ibaratnya ada begajian pelatih SSB ini ada nang ngeluarkan duit seorang nih ya guys SSB-nya karena kan kebanyakan buahnya cinta bola. Ya. Cuman ya itu SSB di Kalsel ini kan ya banyak lah gitu. Dan beberapa pelatih juga ada yang berlisensi tapi masih banyak yang belum gitu. Nah, secara kontribusi SSB lah di Kalsel ini masih terlalu minim menurut ulun gitu. Nah, untuk keluar gitu, nah untuk ke Barito apapun. Cuman ada satu semalam tuh yang dari SSB Junior 2000 tuh pemain Aditya kah itu main di Bayangkara usia 16 gitu. Nah, ya memang kalau kesempatan di luar tuh lebih oke Pak. SSB di Banjarmasin lah tentunya. SSB Junior 2000 memang ya layak lah untuk cukup rutin rajin memberikan kontribusi untuk sepak bola Banua. Ya terlepas SSB lain juga bagus, cuman kan mungkin masih kurang terekspos kan bisa jual. Ya, belum ibaratnya yang pemantau bakatnya belum ke SSB yang lain kan bisa. Pelatih-pelatih yang bagus itu adalah pelatih-pelatih yang berlisensi. Jadi paham gitu bisa bujur melajari kekanakan tuh dengan cara yang bujur gitu. Metodenya pun kan harus di-upgrade juga. Jadi di SSB di sini ini kan ada banyak nih. Kalau yang di bawah naungan Barito Putra ini kan banyak sebujurnya. Ada SOBP, ya kalau ada Hasnur Barito Putra Bang, tahu namanya. Ya, Hasnur Soccer itulah gitu. Nah, pokoknya itu SSB Hasnur itu ada juga. Nah, dan yang paling keren itu adalah Real Madrid Foundation. RMF. Tuh hanya mendengar mantap juga ya. Ada SSB Real Madrid. Ada SSB RMF. Sebujurnya kita tuh sudah lawas dari 2018 rasanya 2017 itu. Tuh di jalan. Kayak apa gerang sistemnya buahannya tuh Dun? Nah, jadilah yang semalam kan ulun nih ada nih berpenderan lawan pelatih-pelatih yang menjalankan RMF. Ya. Jadi memang kan RMF ini adalah kegiatan sosial lah yang dilakukan Real Madrid untuk menjadikan pemain-pemain yang memang kurang mampu dalam tanda kutip gitu untuk belajar sepak bola, untuk belajar value secara sosial gitulah gitu. Jadi memang RMF ini program yang baik sebenarnya ya. Kalau kerjasama Barito Putra itu lawan Real Madrid gitu dengan Real Madrid coy. Kada kegampangan itu. Kada kegampangan luar biasa tuh. Cuman ada keanehan sebenarnya. Apa anehnya? Jadi kan ulun berpenderan nih lawan bubuhan pelatih. Rancak jar latihan sebelumnya seminggu sekali. Seminggu tuh ada yang 2 kali. Sebelumnya itu babila tuh? Sekitar awal-awal tuh Pang. Awal program muncul tuh sekitar 2018, 2000 ya itu. 19, 20, 21. 18, 19 lah. 3 tahun nih. Awalnya jalan kalau tapi ulun takun nih kan babila terakhir latihan sebulan yang lalu jar. Wah ini jar. Kada tapi jalan lagi. Siapa nang dilatih sebulan sekali? Nah, kada ada orangnya kah atau apa kayak itu nah.
Jadi ulun bingung gitu nah kenapa aja ulun. Tapi lo masuk RMF nih gratis lah. Kan gak sih anak-anak Sebujurnya iya. Gratis lah. Gratis. Program ini jadi sebenarnya lah RMF ini kan dari Real Madrid Foundation ini nih menunjuk gitu nah bahwa di Indonesia tuh ada gitu ya, ada. Penunjukannya bahwa ya dipercayakan untuk mengoperasikan RMF Academy inilah di Banjarmasin, di Banjarbaru, ada di Jogja, ada di Aceh. Salah satunya di Banjarmasin, Banjarbaru. Ya, di sini tuh ada sebenarnya gitu nah dan dulu tuh jalan terus dan ini nih hasil kerjasama dengan ISDF lah gitu nah development apa kayak itu nah ISDF sebagai operator. Udah kira tahu dong kepanjangannya. Panjang banget juga lu kada tapi tahu ISDF yang ngarannya kayak itu nah. ISSDF. Ya sebenarnya itu nang sebagai monitor lah kayak itu nah RMF ya kalau. Ya. Nah dan itu juga disupport oleh Hasnur Group. Nah, cuman kan ulun bingung nih kenapa di lapangan ini kada jalan gitu nah. Di mana kira latihannya Rajin? Biasanya di Hasnur Mini Arena itu. Oh, biasanya. Ya, situ. Iya. Cuman kan ulun takut nih kada di jalan mas saya jarnya kada ada kendalanya kada ada nang urus jar kada ada nang siapa tuh? Jar. Dari bukan nang pelatih nih yang menjalankan nih. Biasanya ada kada melatih bukannya lah. Duit iya kada melatih kadang jadi seminggu sekali itu Pang amunnya itu dibayar lah jar ulun kalau dibayar dua kah? Dibayar aja Pang jar 75.000 per kedatangan gitu nah. Artinya kan ada nih duitnya. Ada aja duitnya cuman tapi kada melatih kada dapat kayak tuh. Kada dapat amunnya kan absen gitu lah kira-kira. Jadi cuman ulun agak bingung gitu nah kenapa sekarang kada jalan gitu nah karena kan RMF ini sebagai wadah juga gesan Elite Pro gitu nah ya kalau muaranya tuh Barito ini tinggal comot aja lagi misalnya di SSB SOBP ya kalau Mas Hasnur Soccer itu kan banyak RMF kan bisa gitu nah sayang kalau ini kada jalan gitu nah karena kan ini project di Indonesia RMF Aceh ada RMF Jogja ada Banjarmasin Banjarbaru ada cuman ini kada jalan lagi itu Pangulun bingung kenapa bisa kada jalan tuh entah masalah kondisi duit kah atau apakah gitu nah tapi masa ada gitu nah soalnya ulun dulu melihat itu tuh lah supported gitu nah by Hasnur Group. Jadi kan artinya mungkin ada kada ada uang dong pasti akan disupport gitu kan nah sudah tapi di lain jalan lah dun pinanya setahu kamu nah tahu ulun kada tahu juga Pang lah karena di Aceh tuh rasanya sudah lawas Pang sudah kada jalan juga sudah tutup juga mas masalahnya ini 2 tahun sekali itu pasti akan dicek lawan bobohan Madridnya ini jalan nggak kada kah gitu nah jadi kan ini maksudnya diawasi bujur-bujur gitu nah terakhir tahun 2020 datang tuh orang Madridnya tuh datang ke sini langsung untuk seni 2022 datang lah iya harus kira-kira tahun ini seharusnya gitu nah maksud lu hati-hati kalau pinamunnya di anunya kan bisa ditutupnya aku nih jar bodong nih jar RMF-nya bodong nih jar kada jalan jar yang di Banjarmasin kan karena tersupani kitanya masalahnya ya project Indonesia kan ini gitu nah terlalu seram masalahnya gitu nah ulun kayaknya gini amunnya ulun ini masalahnya melihati di websitenya juga kan Banjarmasin ini salah satu yang RMF yang jalan gitu nah jadi bahaya masalahnya amunnya kada dilanjutkan gitu nah karena waktunya kedatangan terakhir itu sudah pernah ketemu lawan dulu almarhum lah wali kota Banjarbaru dulu. Jadi sempat kayak itu nah ini pakai aja lapangan Murjani jar kerjasama kayak itu nah istilahnya memfasilitasi sudah kayak itu nah jadi kan pertanyaan di benak kita semua ini sudah akan difasilitasi mana ini anunya gitu nah jalan kerjasamanya mana kada jalan lagi sampai sekarang gitu nah terakhir latihan pun sebulan yang lalu di mana sebenarnya ini diminta seminggu tuh sekali latihan gitu nah yang kada ada lalu jadi program ngurus ibuhannya nih jadi secara potensi lah program ini bagus sejujurnya ya kalau kita bisa mencopot pemain tuh bahkan yang dari Aceh kan dari mana dari Jogja kalau tapi amun di Banjar ini aja kada tapi jalan ya kalau sayang gitu nah
Jadi mohon aja nang pemangku kebijakan untuk tetap menjalankan RMF ini karena ini potensial banget gitu. Jangan didiamkan. Kasihan kekanakan, kasihan pelatih yang rela gitu. Nah, kasihan kanakan ada latihan lagi ya kanakan. Iya, ini yang orang kada mampu kan karena di situ akan dilajari modul-modulnya itu apa tentang social value gitu nah. Menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat gitu nah. Ya kan orang-orang kekanakan yang kurang mampu ini kan ya sepatugin kada ada jua kayak itu apa. Jadi paling kada tuh bisa lah kayak itu nah. Kada apa-apa ikut aja di sini bergabung gitu nah. Bagiannya mantap sudah jarang juga latihannya. Tapi jangan patah semangat tadi yang lah. Kalau Pian hendak menjadi pemain bola, kejarlah cita-cita Buhan Pian tuh nah. Latihan rutin ya walaupun misalkan di RMF kada jalan masih banyak SSB yang lain gitu nah. Tapi memang RMF-nya nih Pang yang harus ditelusuri. Ya di jalan-jalannya yang sayang benar. Karena ya kita tim Barito Putra ini perlu benar gitu nah. Karena ini Elite Pro ini kan maksudnya karena sekarang itu pemain muda itu kan seharusnya di manage oleh direktur tim muda gitu nah, direktur teknik lah. Adalah seharusnya. Itu Pang pertanyaannya pulang ceritanya adalah gitu nah. Ada. Dahulu ada Mundari Karya. Nah, ya kalau jadi comotan pemain itu kan ya bagus lah kayak itu nah. Ada yang dari Garuda Select kan kita beberapa pemain kan dapat gitu nah. Artinya kan koneksi Sidin ini bagus gitu nah. Pertanyaannya sekarang Barito apakah memiliki direktur teknik gitu. Direktur teknik ini adalah gitu. Sepeninggal Mundari Karya. Iya. Cuma kan ada lagi kalau siapa ini mensupport ini kan ada lagi kita gitu nah. Jadi siapa administrasi juga kada tambus. Bujur administrasi ini kada tambus gitu nah. Kada ada pengawasan mungkin lah dari direktur teknik gitu nah seharusnya amun ada gitu nah. Ini siapa nang bertanggung jawab jadinya? Siapa nih? Maksudnya kan kada kawan menewasai sudah gitu. Kita sedekah 3 poin aja gitu nah tapi walk out Supan juga Bang sebujurnya ya kalau lu main lagi buhannya. Jadi takutan kena mental bener ya kanakan gitu nah. Kan kita melihat tim-tim luar juga tuh PSIS Development, Persija Development gitu. Nah, itu tuh benar-benar akademi gitu. Bagus gitu nah. Sedangkan di sini kan kita masih comotan-comotan juga. Iya. Kalau di Persija PSIS itu tuh kekanakan ya memang harus bayar 750 dulu sebulan gitu nah. Sebagai komitmen lah ya kalau ke sana umpati kelas apa segala macam. Cari kos sendiri-sendiri juga sekolah juga ya masih baatur lah gitu nah. Tapi itu konsep yang benar sudah kayak itu nah. Itu konsep yang benar. Contoh-contoh bagus yang bisa ditiru kayak. Ya, jadi di Persija Jakarta juga sama kayak itu nah. Sekolahan juga difasilitasi lah gitu nah karena kan Hasnuri sebenarnya punya sekolah juga kan GIPS itu GIPS itu nah itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu syarat lah untuk administrasi kekanakan biar lancar lah diurus ya kalau ya semoga lebih baik anunya untuk kita nih tiap minggu mengharap ada perbaikan terus dari sisi manapun makanya kita ulik terus saban minggu apa yang menjadi yang patut kita perbincangkan ya kalau lawan ini nah ada kabar ya nah. Ya. Pas kalah semalam Coach Dejan out ya. Out lah. Maka kadeda nang suara netizen Dejan out itu masih kadeda. Masih ada lah memang. Apalagi kita ini kan esok nih melawan Rans nih lah karena PSM kita ditunda ya kalau Senin. Nah, Senin itu kita melawan Rans ini. Nah, jadi kita ini tanpa pelatih kepala gitu nah. Siapa melatih nih? Amunnya menurut regulasi lah kita nih kira-kira akan dipimpin Coach Vitor karena ini secara lisensi ini aja yang paling pelatih fisik lah. Ya, pelatih fisik Vitor Tinoko yang akan menggantikan gitu nah. Karena Coach Sofian Morhan, Isnan Ali itu kan masih B rasanya kada memenuhi lah untuk menjadi pelatih kepala gitu nah. Jadi Dejan out ini kira-kira berat Bang lah kita akan menghadapi Rans ini gitu nah. Musuhnya ya duel papan bawah Bang. Sahabatannya melawan Rans nih. Raffi Ahmad juga mewanti-wanti RD ini laga penentuan nyamunnya kalah atau apa hanya akan di-kick juga kemungkinan Raffi gitu nah. Raffi hendak juga tuh Supan nih. Raffi kadang mau Bang tuh Supani secara Jadi di story Banua Football semalam ulun sudah menakuni kalau beberapa orang
Siapa impian pelatih impian gitu nah. Jadi ada nih Faisal Okto jar, Robert ya. Kayak apa menurut pian Robert Rene Abets? Sebujurnya bagus pang, cuman namun kawasan anak lah jangan pelatih namun dibuang. Bujur pulang pang lah. Iya lah, orang jadi dibuang maksudnya. Mah kadang memungkiri coach Rene gin dua punya tradisi menjadi juara juga loh Ya. bersama Arema. Cuman ya artinya kan kalau memang ini ada Depak berarti ya, mungkin ada penurunan lah kan saat ini. Ya. Artinya ulun berharap pang ada wajah baru pang lah yang fresh. Ada lagi lah bubuhan yang Ini dari Hipni ada nah Park Hang Seo aja. Sidin ampih dah kalau melatih di Vietnam. Park Hang Seo ini musuhnya Sintayong ini. keras nih. Keras ini membawa Vietnam ke Piala Asia juga. Kayak apa menurut pian nih? Ulun setuju nih yang si ini bagus pang. Nyatanya itu bagus banget artinya kan. Julun tadi loh nih wajah Ya. baru loh kalau Ya. memang wajah baru kenapa tidak ya. Nah ulun lebih senang asing wajah baru artinya Ya. gaya permainan pelatih ini kan belum ketahuan Ya. dengan tim-tim lain. Ya. Contoh kayak PSM. Ya. PSM gitu pemainnya bisa dibilang kan kada tapi banyak perubahan juga, mengandalkan pemain asing juga, sama aja kayak Ya. kita Ya. mengandalkan William Prim, cuman pelatihnya asing loh. Ya, ya. Asing hanyar. Ya. Ada lagi lah. Ini dari M Aulia Ramadan. Yunan Helmi yang sudah tahu karakter tim. Ya. Bisa juga. Bisa juga Sidin nih Bisa kan juga. belum tahu pang nih di Tapi mana. ibarat Sidin Bulang diunjuk lain materi Sidin Bulang pemainnya nih. Berat pulang Iya, karakternya berat kan pulang. pemain hanyar apa segala Karena memang macam. sebenarnya lah menurut ulun lah hendak merekrut pemain ini pelatih bang dulu. Ya. Ya. Kalau salah kita ini semalam pemain bang dulu lah. Pemain berdahulu itu ajaibnya kayak apa bisa terjadi Pelatih gitu. Ya sudahlah gitu ya Allah. Aduh, kasihan dia bang melihat pelatih-pelatihnya nih. Iya. Harus memutar otaknya itu nah dengan pemain yang ada kayak apa Iya. mainnya bagus kayak apa Ya. mainnya bisa sesuai dengan gaya main masing-masing pemain itu memang Ya. kada mudah. Robi 344. Matias Cordoba jadi pelatih jangan. Wah itu legend tuh. Legenda itu legenda Ulun sambat coach Matias nih rajin banget memposting soal Barito rancaknya rindunya kan sempat pensiun di sinilah ya kalau pensiunnya di sini. Tapi ulun melihat ini gin sebagai pelatih juga pinanya di Akademi Argentinos Junior. Wah luar biasa bang itulah. Tapi kayaknya menggasan keluar belum lagi kayaknya. Lisensinya lah. Iya, Lisensinya ini masih ini masih ini kan megang di Argentinos Junior itu kan juga masih nang akademi lah kayak itu lain pelatih. Lisensinya Level tertinggi. emang ada pengharapan ke situ bagus juga. Cuman mungkin masih belum sampai lagi lisensinya kawan-kawannya yang Matias Cordoba nih. Menurut setuju aja Pak. Jadi luar biasa juga. Ini ada juga nang menyambat jar Sergio Varias jar nang bakas hendak di tuh. Oh ya Sergio Ya. Varias. Ya menurut ulun lah asal cuannya ada aja Pak nggak pelatih asing ini. Cuannya ada jalan aja kayaknya gitu nah. Ya kalau tergantung manajemen lagi nih. Iya, bisa menyanggupi atau kada gitu nah, ya kan. Banyak kan yang kehendak siapa-siapa kan sambat Erik Ten Hag, Jar Sir Alex Ferguson, bilang liwar itu lain pulang. Salahuddin jar pulang. Banyak benar minta Salahuddin ya. Salahuddin ini melatih tim Liga 2 Bang. Iya, tapi jadi secara lisensinya gitu masih kada kawa berarti sana kayak jadi bagus, Sidin bagus. Cuman Coach Justin pulang lah luar benar Coach Justin jar Nopal Ajhar Coach Justin karena jadi domba-dombanya kita ya kalau pemain gitu nah. Sidin baik mereview pertandingan aja, senang Sidin. Jadi menurut pian kayak apa nih esok kita melawan Rans? Ya tanpa pelatih kepala nih lah. Aduh, amun kawa curi poin itu luar biasa bang. Iya bang lah harusnya. Memang ya aja aku pada batur lagi pemain di pinggir lapangan. Misalkan kapten Rizky Porlan Bayu, nah aja main kayak ini aja ya. Cuman kan ada pelatih cuy ya, mainnya ya jangan berharap lebih cuman ya tetap aja kita doakan aja. Kita berharap Barito bisa bermain dengan Wasakanya, jangan loyo. Wasaka tuh harus lagi-lagi kan itu. Kita mengingatkan kepada para pemain bahwa siapapun yang ada di tim pelatih, ada pemain, manajemen, Wasakanya jangan sampai hilang lah. Jor. Menurut pian berapa kosong nih kita nih? Semalam belum bujur nebak Renan Alves mencetak. Seikungannya aja di muka kayak Pak. Amunnya kan dedang itu kita kan mencetak gol lalu. Untuk mana gitu juga mau jadi penyerang nih ya. Itu aja lagi penyerang. Ulun skor lah ya sebiji kan 1-0 aja lawan Rans ini kita menang lah. Iyalah. Kalau ulun lah ya 1-0 cukup lah kayak itu nah, tapi memang menurut ulun pribadi
rotasi lah di belakang gitu. Nah, amunnya saran ulun untuk posisi back mungkin kita coba Pirli lah. Ya kalau menurut ulun pribadi ketimbang Yuswanto, walaupun Yuswanto memang pernah menjadi pemain terbaik gitu. Nah, tapi pada saat kita bisa melihat Pirli ini kan sudah menjadi pilihan utama sejak Piala Menpora tahun lalu. Ini mencetak gol, ini secara apa ya defending sense-nya itu bagus gitu. Nah, caranya kan dulu duet Banaon Casio itu semalam. Nah, menurut ulun Pirli lebih patut dicoba lah sebagai posisi back gitu. Nah, ya kalau jadi perlu orang yang Renan Alves, perlu orang yang pintar kayak Pirli itu di lapangan. Di depan gitu setuju juga kalau misalkan Rahmat Berry kan ke timnas nih. Ya, Rahmat Berry ke timnas. Ya, kalau Rafael memang masih cedera atau kondisinya belum fit 100% loh. Ya. Afdal Yusra semalam cukup oke, cukup nahan bolanya cukup bagus kayak kena tinggal ya. Belum nilai Afdal cukup bisa diandalkan lah. Asal kuat aja karena bahan top lawan Okajon. Okajon enggak belakangnya. Okajon belakangnya itu Bang, Okajon lawan pemain asing itu ya asal kuat aja jadi Salinasnya nang kuat, Salinas. Iya, Salinas. Kuat. Jadi ya mungkin ya mudahan ya 1-0 lah, mudahan menang aja nah, mudahan menang aja. Karena mun yang kalah kita lunjut lalu di bawah. Ulun Renan benar mengandalkan mencetak mencetak. Iya Renan ini wasaka benar itu mantap benar. Mudahan pemain lain terinspirasi lawan Renan Alves nih. Mike Ott juga kan semoga bisa ya kalau. Tapi jangan Renan aja yang kita dukung, beratan kita dukung pemain yang turun di lapangan. Jangan kita caci maki pemain kita yang sudah berjuang di atas lapangan. Kita beri dukungan penuh, kita berikan doa supaya Barito bisa mencuri poin, bahkan bisa meraih poin penuh ya kalau di laga kandang lawan Rans Nusantara. Mudahan menang aja toh. Oke, sudah sampai sini perjumpaan kita di episode ke-4 ini ya kalau sampai jumpa di episode selanjutnya. BF. Salam BF TV, sikat bahabis.